Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para peserta pembelajar pendidikan agama Islam semester Gasal 2021 Universitas Islam Indonesia yang saya muliakan. Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Di dalam perjumpaan pertama ini merupakan pendahuluan dari mata kuliah wajib universitas ini. Ini adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Identitasnya bisa Anda baca secara langsung di layar monitor Anda. Berbobot 2 SKS, kelompok mata kuliah wajib universitas semester Gasal dengan kode UN 1600, kelas EE, dan pengampunya untuk kelas ini adalah saya, Bapak Saifuddin Zuhri. Nah, para peserta pembelajar, di dalam agenda pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama adalah pengantar. Kedua, nanti akan saya deskripsikan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah ini. Kemudian ketiga, kontrak belajar. Dan keempat, mungkin di akhir nanti ada perkenalan singkat. Nah, itulah agenda yang akan kita bahas pada pertemuan perdana ini. Nah, saya menginjak pada agenda yang pertama, yaitu sebuah pengantar dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa mungkin muncul pertanyaan mengapa agama Islam kembali diajarkan di perguruan tinggi, yang barangkali mata pelajaran ini bukan hal baru di dalam jenjang pendidikan Anda. Katakanlah kalau Anda bukan seorang mu'alaf atau dilahirkan dari keluarga muslim, maka mungkin sejak dini Anda sudah diajarkan oleh berbagai entitas sosial hidup Anda untuk mempelajari dan mengenal nilai-nilai Islam. Entah itu di lingkungan keluarga, di dalam milieu masyarakat Anda sendiri, di lembaga pendidikan paling dini, mungkin di playgroup, TK, kemudian pendidikan dasar, menengah, dan seterusnya. Mungkin Anda sudah lama diajari tentang nilai-nilai atau ajaran agama Islam. Nah, bagi Anda yang mu'alaf, mungkin sejak Anda menyatakan masuk Islam, itu mungkin Anda juga sudah mulai belajar tentang apa itu agama Islam. Bagi yang mungkin tidak memeluk agama Islam, mungkin ini hal baru. Walaupun dalam konteks di lembaga pendidikan, ini diajarkan dalam konteks sebagai ilmu pengetahuan. Nah, para peserta pembelajar, mengapa pendidikan agama Islam diajarkan kembali di lembaga pendidikan tinggi? Tentu saja pertama adalah menjalankan amanah undang-undang atau regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa mata pelajaran agama harus diajarkan di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Nah, bersama mata kuliah yang lain, contohnya adalah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Nah,
pendidikan agama adalah salah satu dari mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh program studi di pendidikan tinggi di Indonesia. Kedua, secara filosofis kita tahu bahwa sebagai umat yang beragama meyakini bahwa agama menjadi cara memahami hakikat hidup dan ada kecenderungan sekarang ini dianggap sebagai sumber nilai paling tinggi. Sebagaimana yang bagi Anda yang sudah menjadi muslim sejak lahir, agama ini memberi ajaran tentang bagaimana memaknai hidup dan apa itu tujuan hidup dan bagaimana cara hidup. Dan disitulah agama mengajarkan banyak hal. Ada norma-norma, ada sistem peribadatan, ada aturan-aturan yang harus ditaati dalam kapasitas sebagai seorang muslim. Nah, bahkan di dalam kultur masyarakat kita, agama merupakan sumber nilai, bahkan dianggap paling tertinggi, dan akhir-akhir ini menguat. Apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, ada kecenderungan sekarang ini agama menjadi parameter penentu nilainya. Nah, inilah mengapa pendidikan agama Islam relevan dan urgen untuk selalu diajarkan di jenjang pendidikan ini. Ketiga adalah secara sosiologis. Kita tahu bahwa dalam sistem kehidupan masyarakat kita, agama sudah lama diyakini menjadi pedoman hidup. Bagaimana manusia memandang realitas kehidupan ini, nenek moyang kita sampai akhirnya datang agama-agama yang beragam itu adalah didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa ada realitas adikodrati yang begitu maha kuasa, yang sangat mempengaruhi dan mengatur kehidupan ini. Dan itu kemudian menjadi berbagai ritus, berbagai tradisi, ritual-ritual peribadatan di dalam kehidupan masyarakat kita. Itulah mengapa secara sosial kemasyarakatan agama menjadi salah satu institusi dan menjadi salah satu norma, bahkan mungkin terkuat di dalam sistem kehidupan kita bersama. Keempat, secara politis kita tahu bahwa khususnya untuk konteks agama Islam, secara historis Islam itu berperan serta dalam nation and character building dan bahkan secara struktural ada dalam sistem kenegaraan. Memang Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa spirit nilai-nilai religiusitas khususnya Islam memang memiliki kontribusi yang sangat kuat di dalam nilai-nilai kebangsaan kita. Itulah mengapa tertuang dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa bangsa Indonesia merdeka juga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu menandakan bahwa agama menjadi salah satu unsur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang begitu berpengaruh. Makanya mempelajari atau memahami agama urgen untuk memahami bagaimana menjadi Indonesia. Nah, itulah para peserta pembelajar beberapa aspek mengapa agama tetap relevan untuk dipelajari di dalam konteks pendidikan tinggi. Nah, lain daripada itu, isu-isu tentang agama akhir-akhir ini juga menguat para peserta pembelajar bersamaan dengan berbagai fenomena yang mengemuka. Katakanlah kita ambil tentang isu Islam dan terorisme. Memang terorisme
tidak diajarkan oleh Islam, dan terorisme bukanlah Islam. Tetapi juga tidak bisa disangkal bahwa fenomena tentang hubungan Islam dan terorisme setidaknya di kalangan kelompok tertentu dan stigmatisasi itu begitu kuat di dunia global. Itulah menarik untuk memahami mengapa agama Islam terutama ada stereotip tentang terorisme. Ini menarik untuk dipelajari, ada apa sebetulnya di balik itu semua. Kedua, isu mengenai Islam, modernisasi dan globalisasi ini juga menarik untuk dipelajari, karena di antara berbagai agama, Islam merupakan sebuah agama yang ikonik ketika menghadapi modernitas. Komunitas Islam adalah komunitas paling sering mempersoalkan tentang modernisasi dan paling sering bersinggungan bahkan berkonflik dengan modernisasi dan juga globalisasi. Nah, ini tentu isu-isu yang berdimensi keislaman semacam ini menarik untuk diamati untuk konteks keindonesiaan saat ini. Ketiga adalah Islam dan politik. Di Indonesia ini ada beragam agama. Tetapi kalau kita lihat, selain karena komposisi sebagai komunitas terbesar, memang hasrat dan sejarah Islam adalah komunitas beragama di Indonesia yang paling sering bersinggungan dengan politik. Tidak ada agama lain yang segairah di Islam ketika berbicara soal politik, bahkan hingga hari ini. Nah, inilah mengapa menarik untuk mengamati bagaimana Islam dalam belantika politik di Indonesia. Demikian halnya isu tentang Islam dan konflik aliran. Kita tahu bahwa sepeninggal baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa ada beragam puluhan bahkan aliran, sekte, mazhab, kelompok di dalam Islam yang sampai saat ini menjadi bagian dari dinamika Islam itu sendiri. Ini juga menarik untuk diamati. Mengapa ada Islam yang diandekan, diyakini sebagai agama universal, memiliki berbagai macam kelompok dan aliran di dalam dirinya. Dan yang terakhir, mungkin Anda sebagai generasi milenial juga patut untuk mencermati dan mengkritisi bagaimana fenomena Islam dan media baru. Kita tahu bahwa di era revolusi industri 4.0 sekarang ini, mau tidak mau Islam akhirnya berhadapan dengan kenyataan bahwa hadirnya teknologi informasi dan komunikasi begitu masif dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perilaku kita sehari-hari. Dan tentu saja Islam sebagai atribut penting di dalam kehidupan ini, tentu ketika menghadapi fenomena hadirnya teknologi ini akan memunculkan berbagai persoalan. Nah, itulah para peserta pembelajar berbagai isu-isu penting yang bersinggungan dengan persoalan keislaman di Indonesia. Nah, para peserta pembelajar di dalam agenda awal ini akan saya kemukakan dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ini apa saja capaian pembelajaran lulusan yang ingin diraih di dalam pembelajaran ini. Satu, mungkin Anda bisa langsung saja membaca di layar Anda untuk menjelaskan konsep fitrah dan hidayah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Agama ini adalah agama terakhir yang diasumsikan menjadi agama yang paling sempurna. Karena dia sempurna, maka mestinya kehadirannya sinergis dengan nilai-nilai kesucian manusia itu sendiri. Nah, dengan kita mempelajari ini diharapkan peserta pembelajar itu memahami bagaimana konsep fitrah manusia dan hidayah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, untuk menunjukkan sikap ketakwaan dengan menjalankan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, ketika kita memahami agama, tentu tujuannya adalah supaya memunculkan sebuah sikap atau
termanifestasi dalam sebuah perilaku di mana mencerminkan kemampuan untuk memilah mana baik, mana buruk, mana suci, mana kotor, mana jalan lurus, mana jalan yang sesat. Nah, perilaku nyata inilah sebagai cerminan bahwa seseorang meyakini dan menjalankan dari ajaran-ajaran suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, untuk merefleksikan kesadaran personal seorang muslim, mukmin, muslim dan muhsin. Di dalam pemahaman khazanah keislaman ada berbagai tingkatan. Baik sebagai mukmin ketika orang berlandaskan pada dasar-dasar kepercayaan dan keimanan, kemudian meningkat lagi punya kemampuan untuk menaati aturan sebagai manifestasi atau perwujudan dari keimanan itu sendiri, dan kemudian mencapai puncaknya muhsin ketika orang sudah melampaui dan tertuju pada nilai-nilai hakiki yang muncul dari kesadaran ilahi Robbi. Nah, disitulah capaian pembelajaran yang diinginkan dari pendidikan agama Islam ini. Keempat, mengidentifikasi nilai-nilai kebaikan dan etika universal yang terkandung dalam ajaran Islam serta menelaah secara kritis implementasinya dalam kehidupan umat muslim. Ya, salah satu dimensi yang muncul di dalam pembelajaran agama Islam adalah pengetahuan, kesadaran dan perilaku tentang nilai-nilai etik universal, ya. Dan sekaligus kita juga harus mengkritisi bagaimana implementasinya atau pengejawantahannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mestinya idealnya adalah ketika orang sudah meyakini, sudah mengetahui, ya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, merefleksikan kesesuaian perilaku pribadi keseharian dengan nilai-nilai keislaman. Ya, ini sebetulnya sebuah pengembangan, ya. Jadi orang kalau sudah meyakini, memahami, mestinya itu ada kesesuaian antara apa yang diyakini, apa yang diketahui, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, itulah capaian pembelajaran lulusan. Nah, para peserta pembelajar secara epistemologis, karena ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, maka pendidikan agama Islam dalam konteks pembelajaran ini lebih mendudukkan Islam sebagai objek kajian. Nah, dengan demikian, kajian ini lebih berdimensi kajian ilmiah. Oleh sebab itu akan digunakan sebagai berbagai perspektif untuk menelaah kajian Islam sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, sekali lagi pembelajar ini tidak bersifat normatif dan dogmatik karena itu ranahnya di luar pendidikan, ya, mungkin di majelis taklim, di pengajian, ya, di jamaah-jamaah masjid, ya, itu mungkin lebih berorientasi pada norma-norma, ya. Kalau di sini di bangku kuliah ini kita mempelajari Islam dalam konteks ilmu pengetahuan, maka di sini akan digunakan perspektif. Nah, karena menggunakan perspektif, ya, menggunakan sudut pandang tertentu, ada teori, ada konsep, maka output dari pendidikan ini adalah dicapainya sebuah ilmu pengetahuan yang kritis, ya, hasil dari pemikiran dan analisis kritis. Jadi agama di sini akan dilihat dari fenomena-fenomenanya, dari gejalanya, dari fakta-faktanya, dan itu kemudian kita analisis bersama seperti itu. Nah, karena ini sebuah ilmu pengetahuan, maka pendekatan kritis akan lebih dikedepankan dengan mengangkat isu-isu aktual sebagai pengembangan norma-norma ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari di era global sekarang ini. Jadi sekali lagi ini terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa ini bukan ranah normatif, karena itu adalah bidang ruang lain, di sini adalah ruang pembelajaran. Maka di sini pengembangan akan dilakukan dengan cara menganalisis isu-isu aktual. Makanya kalau ada mungkin yang mu'alaf atau bahkan non muslim
itu sah-sah saja untuk mempelajari ini, tapi dalam konteks ilmu pengetahuan. Mengenai apakah Anda nanti yakin atau tidak, ya tidak boleh dipaksakan karena itu sebuah pilihan dan ini hanyalah sebuah perspektif saja. Jadi ini sekali lagi berdimensi ilmu pengetahuan, bukan keyakinan. Nah, itulah para peserta pembelajar, sekedar pengantarnya saja. Kemudian akan saya deskripsikan bagaimana rencana pembelajaran semester atau RPS. Agenda-agenda apa saja yang akan kita bahas di dalam satu semester ini. Nah, para peserta pembelajar, ada 14 agenda atau topik yang akan kita bahas. Walaupun secara teknis karena situasi dan kondisi kita tahu bersama bahwa situasinya masih ada pandemik, sehingga proses pembelajaran ini masih menggunakan media daring atau online semata-mata demi mengedepankan keselamatan dan keamanan kita bersama. Oleh sebab itu nanti dimungkinkan ada beberapa topik yang menggunakan cara lain atau menggunakan metode lain supaya memenuhi target 14 kali pertemuan. Para peserta pembelajar bisa membaca langsung di daftar tabel tersebut. Ada 7 kali agenda atau 7 agenda sebelum ujian tengah semester. Ada pertemuan pertama hari ini, kemudian ada kedua akidah Islam dan fitrah manusia, rukun iman dan pembatalnya, agama Islam dan keistimewaannya, ibadah sholat, ibadah zakat, puasa, kemudian ditutup sementara dengan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester nanti kita akan bahas ibadah haji, akhlak dalam Islam, akhlak muslim terhadap Allah, Rasulullah dan Al-Quran, akhlak muslim terhadap orang tua, keluarga dan masyarakat, akhlak menuntut ilmu, ya, akhlak terhadap muslim dan non-muslim. Kemudian pertemuan terakhir ada tentang tasawuf dan ditutup dengan ujian tengah semester. Ujian akhir semester. Sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa topik-topik tersebut akan kita gunakan perspektif kritis, ya. Jadi melalui analisis, bukan pada penanaman norma-norma, karena itu sudah dilakukan oleh majelis taklim, ya, oleh taklim dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini buku referensi yang saya pakai, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Anda punya sumber bacaan lain, kami persilahkan. Nanti silakan untuk di searching atau dicari buku tersebut. Nah, para peserta pembelajar, penting untuk saya jelaskan mencapai kesepakatan kontrak belajar, ya, karena kontrak belajar ini akan membingkai supaya proses pembelajaran menjadi lebih kondusif, nyaman dan efektif untuk pencapaian yang dituju di dalam pembelajaran ini. Maka kita perlu mengikat kontrak pembelajaran yang berfungsi untuk mengatur mekanisme proses-proses pembelajaran, ya. Demikian proses pembelajaran yang saya tentukan, yaitu ketentuan metode pembelajaran. Satu, karena situasi masih pandemik, ya, di Indonesia dan khususnya mungkin untuk wilayah Jogja juga, walaupun sekarang diberlakukan masa PPKM dengan level yang lebih turun lagi, tapi pandemik masih ada dan kita harus siap hidup berdampingan dengan pandemik. Maka proses pembelajaran juga masih dilakukan secara daring atau online dengan menunggu perkembangan yang ada. Apakah nanti suatu saat dimungkinkan sesekali blended learning dengan tatap muka, tapi setidaknya sampai hari ini keputusan oleh universitas ditetapkan bahwa pembelajaran masih online. Oleh sebab itu, maka proses-proses pembelajaran ini nanti akan kita lakukan berbagai inovasi yang tujuannya adalah supaya proses-proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, sesuai target dan menarik gitu. Nah, ini kita akan bersama-sama melakukan itu. Kedua, dalam pembelajaran online saya akan menggunakan berbagai media, ya. Tentu saja pertama adalah melalui portal Google Classroom, kelas Anda ini. Nanti mulai minggu depan silahkan mulai mengakses di portal tersebut, karena di portal tersebutlah nanti akan ada upload mengenai materi, kemudian chat dialog juga bisa, ya.
dan termasuk nanti di portal presensi ya. Tugas-tugas juga dilakukan melalui Google Classroom. Itu media pertama yang kita pakai. Kedua adalah menggunakan WhatsApp group kelas Anda ini ya. WhatsApp group sudah dibuat dan mohon seluruh pengambil mata kuliah ini khususnya kelas EE untuk bergabung di WhatsApp group tersebut karena itu menjadi salah satu media yang akan kita gunakan untuk proses-proses komunikasi. Ketiga, saya sudah memproduksi tutorial YouTube channel Saifuddin Zuhri PAI. Nanti akan saya share setiap pertemuan mulai minggu depan. Link YouTube tersebut mohon untuk dibuka dan ditelaah, disimak sebagai bagian dari media yang saya pakai untuk mempermudah pemahaman dalam pembelajaran PAI ini. Ketiga, materi yang akan dibahas di setiap pertemuan akan saya upload di portal Google Classroom paling lambat sehari sebelum pelaksanaan hari H dan jam D jadwal kuliah. Jadi nanti materi-materi itu baik dalam bentuk PPT, kemudian teks, mungkin ya PDF atau dalam bentuk film, video, link YouTube saya akan saya unggah di Google Classroom. Keempat, jika pembelajaran secara sinkron, secara langsung nanti saya akan menggunakan Google Meet ya di Google Classroom tersebut. Maka jika saya menggunakan itu, saya mohon peserta pembelajar untuk mengaktifkan kameranya dan menamai nomornya dengan nama resmi yang tercantum di presensi. Kelima, jika ada share link tutorial YouTube saya, mohon di like dan di subscribe. Dan jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan tuangkan di kolom komentar link YouTube tersebut dengan menyebutkan nama, NIM, dan kelas Anda ya. Jadi silahkan kalau mau komentar, dan itu mungkin salah satu parameter atau salah satu indikator saya melihat keaktifan Anda di dalam proses pembelajaran. Keenam, pengumpulan tugas seperti kuis, tugas individu, tugas kelompok, dan ujian menggunakan portal Google Classroom bagian classwork. Batas waktu pengumpulan pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam limit waktu yang telah ditentukan setiap jenis tugas yang diberikan. Jadi nanti kalau ada tugas pasti ada ketentuan tentang seberapa lama itu dikerjakan dan kapan deadline harus dikumpulkan di bagian classwork Google Classroom. Ketujuh, di dalam proses komunikasi dan interaksi sinkron yang secara langsung ya, selama proses pembelajaran online dilarang menyampaikan pesan yang mengandung konten hal-hal berikut. Ini kalau nanti kita melakukan melalui Google Meet gitu atau Zoom, maka di dalam proses dialog itu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah menyinggung soal SARA ya, soal isu kesukuan, ras ya, agama itu kelompok tertentu itu dilarang ya. Kemudian ujaran kebencian ya, kemudian pembunuhan karakter, kata-kata umpatan yang bersifat kasar dan tidak santun begitu. Kemudian hal-hal yang berbau pornografi, dan yang terakhir permasalahan pribadi yang tidak relevan ya. Nanti dalam proses pembelajaran itu serius tetapi boleh santai, rileks begitu supaya nyaman pembelajarannya. Dan saya sendiri juga cenderung pembelajaran nanti tidak terlalu tegang, apalagi ini melalui online ya. Kita buat sedemikian rupa untuk tetap rileks, Anda bisa melakukan apa saja tetapi tetap fokus begitu. Nah, tetapi hal-hal tersebut mohon untuk jangan dilakukan. Kemudian susunan kronologis setiap pertemuan online adalah sebagai berikut. 15 menit pertama adalah salam pembuka, doa, dan presensi. Kemudian menit ke-15 sampai
kita kabar-kabari dan intermezzo nanti biar tali silaturahmi kita semakin akrab, semakin dekat ya. Mungkin ada sekedar bincang-bincang santai gitu di awal-awal sambil menunggu semuanya lengkap. Kemudian menit 30 sampai 75 itu deskripsi penyampaian materi, bisa bersifat sinkron atau asinkron. Nanti kalau sinkron berarti ya melalui Google Meet, kalau asinkron mungkin berupa share PPT, PDF maupun link video saya sendiri. Kemudian disambung dengan diskusi atau tanya jawab. Kemudian menit 90 sampai 100 itu kesimpulan dan penutup. Dan berikutnya sisa waktunya mungkin nanti ada pendalaman materi, bisa bersifat mandiri, bisa tugas, bisa kuis ya. Di mana semua itu susunan kronologi dapat berubah sesuai dengan perkembangan di lapangan. Nah, para peserta pembelajar, presensi peserta pembelajar akan dilakukan secara asinkron dengan menginput secara mandiri di portal presensi.fpscs.uii.ac.id. Silakan nanti dibuka. Setiap pertemuan biasanya 15 menit sebelum dimulai sampai sekitar 30 sampai 45 menit setelahnya masih saya buka untuk menginput presensi. Jangan sampai terlambat ya. Pembukaan dan penutupan presensi akan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah ditentukan. Batas minimal syarat bisa mengikuti ujian adalah 75% dari 14 kali pertemuan. Jadi soal presensi ini para peserta pembelajar harus memenuhi standar minimal yaitu 75%. Jadi kalau kurang dari itu tentu secara sistem informasi akademik akan melok atau akan memblok Anda dalam ujian akhir nanti gitu. Kemudian unsur-unsur yang dinilai dalam pembelajaran dan persentase penghitungannya adalah sebagai berikut. Presensi 10%, kemudian tugas 20%, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Jumlah 100%. Perlu peserta pembelajar pahami bahwa di persentase ini saya pertimbangkan karena situasinya masih online. Nah, dengan online ini maka saya pertinggi persentase untuk tugas dan kuis sebagai bagian untuk mendorong peserta pembelajar lebih mandiri ya. Jadi ini penting, makanya nanti kalau ada tugas atau kuis untuk dikerjakan dengan serius dan itu mendapat poin banyak. Sehingga saya tidak menandaskan atau tidak menentukan nilai terbesarnya itu di ujian ya. Tapi di proses ini saya akan menilai Anda ya. Jadi mohon menjadi perhatian. Mungkin nanti kalau sudah pembelajarannya luring atau tatap muka tentu komposisi ini akan berubah. Nah, ini saya kira sistem penilaian dan evaluasi. Nah, itulah para peserta pembelajar tentang rencana pembelajaran semester yang sudah saya deskripsikan. Berikutnya sebagai penutup sedikit saya akan memperkenalkan diri karena ini pertemuan pertama ya. Tak kenal maka tak sayang. Nanti Anda sendiri satu persatu atau secara random gitu nanti mungkin perkenalan secara langsung di dalam pertemuan secara online nanti. Nah, para peserta pembelajar, sedikit saya perkenalkan diri saya, mungkin Anda semua sudah tahu. Ya, ini nama saya Saifuddin Zuhri. Saya dilahirkan dari kota kecil di pantai utara di ujung paling timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur. Saya dari daerah Rembang, Jawa Tengah ya. Gelar S1 saya dapatkan dari program studi Akidah dan Filsafat di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian gelar S2 saya raih dari program studi Pascasarjana Sosiologi UGM. Dan sekarang saya sedang menempuh program doktoral atau S3 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, selain sebagai akademisi atau dosen, saya juga aktif di beberapa lembaga penelitian dan komunitas. Seperti saya menjadi bagian
dari pemantau regulasi dan regulator media atau PR2 Media. Kemudian saya juga menjadi penggerak di Perhimpunan Warga Pancasila atau PWP. Saya juga pernah aktif sebagai peneliti di Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM atau INPEDAM, dan di beberapa lembaga lain saya berkecimpung di situ. Nah, sebagai akademisi, concern saya dalam pembelajaran di bidang filsafat, sosiologi, civic education, manajemen, dan studi agama Islam kontemporer. Nah, saya memiliki hobi kecil saya yang saya lakukan sejak kecil sampai hari ini. Saya menggemari olahraga. Mungkin barangkali peserta pembelajar yang ada sama-sama hobi berolahraga, mungkin suatu saat kita bisa bermain bersama. Saya menyukai jenis olahraga permainan seperti sepak bola, walaupun antar kampung begitu ya. Kemudian sekarang ini ya karena lapangan sering kosong, kekurangan pemain, sesekali saya masih main futsal, dan yang masih rutin sampai hari ini saya menggemari permainan badminton itu ya. Selain olahraga permainan tersebut, saya masih rutin melakukan jogging atau lari-lari setiap hari, semata-mata demi untuk menjaga kesehatan jasmani, karena seorang muslim yang kuat, al-mu'minu qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif ya. Seorang mukmin, seorang muslim yang kuat itu jauh lebih baik daripada yang lemah ya. Jadi menjaga tubuh itu sangat penting, apalagi di masa pandemi semacam ini. Ya, sesekali bisa kalau mau bermain bersama, mungkin kita bisa saling berkenalan gitu ya. Nah, para peserta pembelajar, saya juga memiliki media sosial, mungkin silahkan kalau mau mengakses. Kalau WA mungkin Anda semua sudah tahu yang tergabung di grup ini. Itu nomor WA saya 081328791170. Silakan kalau mau berkomunikasi secara japri juga boleh dalam konteks untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau dialog ya. Kemudian saya juga punya Facebook, silakan kalau mau menginvite. Saya biasanya menulis beberapa karya artikel opini gitu ya, opini populer, merespon isu-isu kekinian di Facebook saya. Dan saya juga punya blog Bilik Renung Zuhri, itu bilik renung saya, silahkan kalau mau mengakses atau berkomentar. Nah, demikian para peserta pembelajar, uraian atau paparan dalam agenda pertemuan hari ini yang menjelaskan tentang sedikit pengantar dari pembelajaran ini, kemudian rencana pembelajaran semester, kontrak belajar, dan sedikit perkenalan dari siapa diri saya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu menjadi guiding dalam proses-proses pembelajaran nanti. Pada pertemuan berikutnya tentu saja kita akan menapaki satu demi satu topik yang sudah kita agendakan, dan kita akan melakukan proses pembelajaran selama 1 semester, dan saya akan menjadi teman Anda di dalam pembelajaran mata kuliah tersebut. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya, dan jaga kesehatan Anda semua. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.